Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ervina Stianingrum dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Gamping yang saya lakukan selama 5 hari. Di sana saya mendapatkan visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 1 Gamping sebagai berikut. Selain itu juga saya juga mendapatkan struktur organisasi dari SMA Negeri 1 Gamping sebagai berikut. Nah, untuk sumber daya manusianya sendiri, SMA Negeri 1 Gamping itu terdapat 14 orang tenaga kependidikan yang terdiri dari 1 orang TU, 7 orang staf pendidikan, 1 orang staf tidak tetap, 2 orang tenaga bantu guru, dan juga 3 orang menjadi satpam. Kemudian ada 30 orang tenaga kependidikan yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 4 wakil kepala sekolah, 20 guru PNS, dan juga 5 guru bantu. Dan guru-guru di SMA Negeri 1 Gamping itu rata-rata memiliki pendidikan akhir S1. Untuk siswanya sendiri di sana ada jurusan IPA dan juga ada jurusan IPS yang jumlahnya itu adalah 398. Untuk laki-lakinya itu ada 144 dan untuk perempuannya adalah 254. Kemudian untuk sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Gamping itu sudah sangat mencukupi dan sudah sangat lengkap. Hal itu dilihat dari UKS yang dulunya kecil, sekarang besar, terus dilengkapi dengan APD lengkap dan juga obat-obatan lengkap dan juga alat medis lainnya. Kemudian di sekitar sekolah sudah sangat banyak sekali wastafel untuk melakukan cuci tangan ya teman-teman, karena mengingat sekarang masa pandemi COVID-19, jadi sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Gamping lebih didetailkan lagi. Kemudian untuk prestasi yang mendukung itu ada lomba MTQ, lomba baca puisi, ada lomba panahan, dan juga lomba karate yang pernah sampai juara 1 di tingkat kabupaten. Kemudian untuk kegiatan yang mendukung prestasi itu diantaranya adalah kegiatan kesiswaan dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kesiswaan itu diantaranya ada OSIS, ada ROHIS, ada PMR, seperti itu. Baik, untuk kultur sekolah di SMA Negeri 1 Gamping itu ada kultur positif, ada kultur negatif, dan juga ada kultur netral. Untuk kultur positif sebelum masa pandemi ini, biasanya SMA Negeri 1 Gamping sebelum pelajaran dimulai, biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memberikan jiwa nasionalisme, patriotisme, kemudian dilanjutkan dengan berdoa secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan literasi. Literasinya itu adalah selain buku pelajaran, kayak gitu. Kemudian selama masa pandemi ini kan pembelajaran dilakukan secara online selama 1 tahun terakhir ini. Gurunya itu selalu memberikan penjelasan materi dengan jelas, kemudian penyampaian tugasnya pun dengan jelas. Bahkan ketika guru memberikan tugas, guru memperbolehkan siswa bertanya langsung kepada guru mengenai jawaban dari tugasnya itu. Jadi koordinasi antara guru dan siswa itu sangat bagus. Selain itu, koordinasi antara guru dan orang tua itu juga sangat baik. Hal itu terlihat ketika siswa tidak masuk Zoom meeting atau tidak masuk Google Meet, guru akan menanyakan kepada orang tua kenapa siswa tidak masuk pelajaran, seperti itu. Kemudian selain itu, orang tua juga akan koordinasi dengan guru terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anaknya, dan guru akan mengerti terkait masalah itu. Bahkan ketika orang tua tahu anaknya tidak bisa mengerjakan soal, maka orang tuanya akan langsung bertanya kepada gurunya. Jadi hubungan antara guru dan orang tua sangat-sangat baik. Selain itu, hubungan siswa dengan siswa juga sangat baik. Karena apa? Karena guru memperbolehkan siswa dengan siswa lainnya untuk bekerja sama dalam hal mengerjakan tugas. Tapi dengan syarat tidak menyalin ya, tapi boleh bekerja sama, boleh diskusi dengan siswa lainnya, seperti itu. Kemudian untuk hubungan guru dengan kepala sekolah juga sangat baik. Hal itu dilihat ketika rapat akhir tahun di mana guru akan menyampaikan kendala apa saja yang dialaminya dalam hal mengajar. Kemudian kepala sekolah akan menasehati, akan memotivasi guru untuk selalu semangat dalam hal mengajarkan pelajaran kepada siswanya, seperti itu. Kurang lebihnya kultur positifnya seperti itu. Ini adalah kultur negatif. Kultur negatif dari SMA Negeri 1 Gamping adalah salah satu dari siswa SMA Negeri 1 Gamping itu tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Dari awal tugas sampai akhir tugas, dianya tidak mengumpulkan tugas. Jadi gurunya itu akan kebingungan dalam hal memberikan nilai, seperti itu. Kemudian untuk kultur netralnya sendiri, jadi pada saat itu tuh disuruh menggunakan batik, tapi ada salah satu guru yang tidak menggunakan batik. Hal itu tapi tidak berpengaruh kepada prestasi sekolah. Jadi disebut juga dengan kultur netral, seperti itu. Jadi SMA Negeri 1 Gamping itu adalah sekolah yang secara struktural berada dalam wilayah koordinasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sleman. SMA Negeri 1 Gamping itu dipimpin oleh 1 orang kepala sekolah bernama Sunaryo SPD yang berkoordinasi langsung dengan komite sekolah dan juga kepala tata usaha yang bernama Yuyono. Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh 5 wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, di bidang kesiswaan, di bidang sarana dan prasarana, di bidang kerjasama dan masyarakat, dan juga di bidang penjaminan mutu sekolah. Dan kelima wakil kepala sekolah ini saling berkoordinasi satu sama lain.
Selain itu juga ada yang namanya guru sekolah dan siswa. Keduanya berada di bawah komando kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Berdasarkan hasil observasi, koordinasi antara kepala sekolah dan warga sekolah sangatlah baik. Hal itu terlihat ketika SMA Negeri 1 Gamping melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Jadi sebelum melaksanakan itu, mereka mempersiapkannya selama 2 bulan secara matang. Kemudian untuk peraturan dan tata tertib SMA Negeri 1 Gamping dari segi cara berpakaian, yang pertama, apabila siswanya itu siswa muslim perempuan, maka diwajibkan untuk memakai kerudung atau jilbab. Kemudian untuk yang non-muslim diharapkan tidak memakai jilbab seperti itu. Terus untuk pakaian untuk hari Senin itu menggunakan pakaian putih abu-abu dilengkapi dengan jas untuk persiapan upacara bendera. Kemudian untuk hari Selasa dan Rabu menggunakan putih abu-abu lagi. Terus untuk hari Kamis menggunakan seragam batik SMA dan untuk hari Jumat menggunakan pramuka. Dan untuk khusus hari Kamis Pahing itu menggunakan kebaya kayak gitu. Kemudian untuk potongan rambutnya sendiri bagi laki-laki itu wajib dipotong pendek, terus batas tipis lengkuk, telinga kelihatan dan tidak menutupi alis serta tanpa diberi warna selain warna asli. Kemudian untuk perempuan yang non-muslim itu boleh rambut panjang melebihi bahu, rambut diatur rapi, diikat tanpa diberi warna kecuali warna asli dan tanpa keliwiran. Adapun larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa diantaranya, yang pertama, meninggalkan sekolah selama jam efektif tanpa sepengetahuan guru. Yang kedua, merusak mencemarkan nama baik sekolah. Yang ketiga, menyimpan atau membawa obat terlarang, minuman keras, film porno, dan lain sebagainya. Yang keempat, memakai perhiasan berlebihan dan tidak pantas. Yang kelima, berdandan berlebihan. Yang keenam, membuat keonaran. Yang ketujuh, mengotori lingkungan sekolah. Yang kedelapan, membawa rokok. Yang kesembilan, membawa senjata tajam. Yang kesepuluh, memakai gelang, anting, dan alat aksesoris lain yang tidak perlu. Kemudian yang ke-11, memakai topi yang bukan identitas sekolah. Yang ke-12, memakai jaket pada saat mengikuti KBM. Yang ke-13, merusak barang-barang inventaris sekolah. Yang ke-14, keluar kelas saat pergantian jam pelajaran. Yang ke-15, hamil, menghamili, atau menikah selama menjadi siswa. Yang ke-16, membawa atau menyembunyikan petasan. Yang ke-17, selama mengikuti pelajaran dilarang mengaktifkan HP, radio, peralatan musik, dan alat jenis lainnya kecuali untuk keperluan KBM. Yang ke-18, membawa tip X. Terus yang ke-19, meminta ataupun memaksa atau dengan ancaman kekerasan. Yang ke-20, mengambil dengan bermaksud memiliki barang milik sekolah atau orang lain tanpa seizin yang punya. Yang ke-21, bermesraan atau pacaran di lingkungan sekolah dengan identitas atau tanpa identitas sekolah. Yang ke-22, berada di dalam lingkungan sekolah setelah jam 17 tanpa seizin petugas sekolah. Yang ke-23, membawa sepeda motor dengan kondisi tidak lengkap dan tidak standar pabrikan. Yang ke-24, memakir sepeda motor sembarangan menutupi jalan parkir kendaraan teman lainnya. Yang ke-25, melakukan aksi demo, unjuk rasa, dan aksi sejenis terhadap sekolah. Yang ke-26, membawa, menggunakan, dan memperjualbelikan obat terlarang atau minuman keras dan narkoba. Apabila siswa tidak mematuhi tata tertib sekolah di atas, maka akan diberi sanksi berupa yang pertama itu hanya teguran seperti biasa, yang kedua diskors, yang ketiga akan dikembalikan kepada orang tua, dan yang terakhir akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dan apabila poin di sekolah itu sudah mencapai 100 poin, maka mau nggak mau siswa itu akan dikeluarkan dari sekolah. Untuk kegiatan-kegiatan seremonial formal di SMA Negeri 1 Gamping itu ada rapat dan juga upacara. Untuk upacaranya sendiri biasanya dilakukan setiap hari Senin dan juga upacara hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Hari Kartini, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pramuka, dan lain sebagainya. Tetapi selama masa pandemi ini upacara itu ditiadakan. Kemudian untuk rapatnya sendiri itu menyesuaikan kondisi seperti itu. Tapi rapatnya itu dilakukan secara offline di sekolah. Untuk kegiatan kokurikuler sebelum masa pandemi, SMA Negeri 1 Gamping melakukan kegiatan belajar mengajar secara teori dan juga praktik. Kegiatan belajar mengajar dalam seminggu hanya 5 hari, yaitu Senin sampai Jumat, dengan alokasi waktu setiap 1 jam mata pelajarannya yaitu 45 menit. Kegiatan belajar mengajar hari Senin sampai Kamis itu dilakukan dari jam 7 sampai dengan jam 14.30, sedangkan hari Jumat dilakukan dari jam 7 sampai jam setengah 12. Sebelum memulai pelajaran, biasanya siswa selama 15 menit melakukan literasi terlebih dahulu. Kemudian karena masa pandemi, akhirnya dalam 1 tahun terakhir ini SMA Negeri 1 Gamping melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online, di mana setiap kegiatan belajar mengajarnya disesuaikan dengan jadwal yang ada. Dan baru-baru ini SMA Negeri 1 Gamping melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, akan tetapi tidak 100% tatap muka. Dalam artian di sini hanya tatap muka dari jam 7 sampai jam 9.30. Untuk kegiatan kokurikuler yang biasa dilakukan oleh SMA Negeri 1 Gamping, biasanya mereka melakukan kunjungan wisata ke Bali, kunjungan universitas, kemudian kunjungan ke Sangiran, dan objek wisata lainnya. Akan tetapi selama masa pandemi ini, kunjungan itu tidak dilakukan.
Untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Gamping diantaranya ada pramuka, tonti, komputer, karate, voli, basket, sepak bola, cooking kelas, paduan suara, tari tradisional, pencinta alam, karawitan, kiroah, dan jurnalistik. Akan tetapi selama masa pandemi ini yang hanya dilakukan itu hanya pramuka dan juga karate. Pramuka biasanya dilakukan tetapi hanya online, sedangkan karate tetap dilakukan secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Untuk praktik-praktik pembiasaan dan kegiatan positif di SMA Negeri 1 Gamping, itu diantaranya yang pertama, sebelum memulai pelajaran, biasanya SMA Negeri 1 Gamping siswanya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan literasi, kemudian berdoa untuk memulai mata pelajaran. Kemudian untuk di akhir mau pulang sekolah itu, mereka biasanya menyanyikan lagu daerah yang dilanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Terus selama di sekolah biasanya mereka melakukan kegiatan tadarus setiap hari Selasa dan Rabu dan juga melakukan kegiatan sholat duha, terus melakukan kegiatan sholat duhur secara berjamaah, kemudian menerapkan sistem antri, terus selalu mengedepankan S3 segar atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.